Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrana Putri dengan NIM F1F1 2001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang isolasi senyawa fenolik. Di sini adalah pengertian dari senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Fenolik memiliki cincin aromatik, satu atau lebih gugus hidroksi OH- dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa fenolik kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari satu, sehingga disebut sebagai polifenol. Senyawa fenol mempunyai variasi struktur yang luas, mudah ditemukan pada bagian tanaman seperti batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian senyawa fenolik yang telah diketahui strukturnya itu ada flavonoid, fenol monoksida sederhana, fenilpropanoid, polfenol seperti lignin, melanin, tanin, dan kuinon fenolik. Kemudian senyawa fenolik lebih banyak membentuk senyawa ester, atau glioksida daripada senyawa-senyawa bebas. Senyawa fenolik berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Komponen pada senyawa ini memiliki peranan penting sebagai agen pencegah dan pengobatan beberapa gangguan penyakit seperti arteriosklerosis, disfungsi otak, diabetes, dan kanker. Senyawa fenolik juga merupakan kelompok terbesar metabolit sekunder pada tanaman. Senyawa ini termasuk dalam alkohol aromatik karena gugus hidroksilnya selalu melekat pada cincin benzen. Senyawa fenolik secara umum memiliki potensi sebagai bakterisidal, antiseptik, antioksidan, dan sebagainya. Kemudian ada klasifikasi senyawa fenolik di mana pada struktur C6 itu termasuk kelas fenolik sederhana, C6C1 termasuk asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya, C6C2 termasuk asetofenolan dan asam fenilasetat, C6C3 termasuk asam sinamat, sinamil dan sinamil alkohol. Lalu ada sifat fisikokimia senyawa fenol. Yang pertama itu ada karakter, di mana umumnya senyawa fenol ini merupakan padatan yang tak berwarna atau murni. Kemudian yang kedua ada kelarutan, di mana senyawa fenol ini kurang larut dalam air. Jika kelarutan dalam airnya bertambah, maka gugus hidroksilnya makin banyak. Kelarutan dalam pelarut organik polar umumnya tinggi. Kemudian yang ketiga ada bentuk senyawa. Bentuk senyawa dari senyawa fenol ini bebas atau terikat dengan gula glikosida atau sebagai ester dan eter. Yang keempat ada reaksi kimia, di mana senyawa fenol ini mudah teroksidasi jika murni dan bersifat asam lemah. Jika senyawa fenol bereaksi dengan basa akan membentuk fenolat, dan jika bereaksi dengan logam maka membentuk senyawa kompleks. Ini adalah merupakan contoh isolasi senyawa fenolik, itu di mana isolasi senyawa fenol dari ekstrak metanol biji pepaya atau Carica papayalin. Di mana senyawa organik bahan alam dapat berupa metabolit primer dan metabolit sekunder. Ahli kimia organik berpendapat bahwa metabolit sekunder bahan alam yang terpenting dan berperan pada kelangsungan hidup. Salah satu tumbuhan yang mengandung senantiasa metabolit sekunder adalah biji pepaya. Secara umum, biji pepaya digunakan untuk mencegah dan membasmi cacing yang bersarang di dalam saluran pencernaan, mencegah penyakit kulit, kontrasepsi pria, bahan baku obat masuk angin, dan sebagai sumber untuk mendapatkan minyak dengan kandungan asam-asam lemak tertentu. Biji pepaya diketahui mengandung senyawa kimia lain seperti golongan fenol, alkaloid, dan saponin. Kemudian dalam isolasi fenol biji pepaya ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan sampel, di mana pengumpulan tumbuhan berupa biji pepaya berwarna putih. Terlebih dahulu dibersihkan dan dikeringkan dengan cara dianginkan di udara terbuka yang terlindung dari sinar matahari, kemudian dihaluskan hingga terbentuk serbuk. Kemudian ekstraksi. Dilakukan ekstraksi pertama itu ditimbang sebanyak 600 gram sampel serbuk kering biji pepaya, kemudian dimaserasi dengan metanol selama 4 kali 24 jam. Setiap 24 jam, pelarut diganti dengan yang baru hingga filtrat tidak berwarna. Filtrat kemudian dipisahkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental metanol. Lalu dilakukan uji fitokimia, di mana ekstrak metanol biji pepaya dianalisis dengan dilakukan uji kandungan alkaloid, flavonoid, dan fenolik. Yang pertama itu diidentifikasi kandungan alkaloid, di mana sebanyak 1 mili ekstrak metanol biji pepaya ditambahkan dengan 5 tetes amonia pekat. Setelah itu disaring, kemudian ditambah 2 mili asam sulfat 2N dan digocok hingga memberi lapisan atas dan bawah. Larutan dibagi menjadi 3 bagian. Pada tabung pertama ditambahkan 1 tetes Mayer. Adanya alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Kemudian pada tabung yang kedua
ditambah 1 tetes per reaksi drag and drop dengan bentuknya dan terbentuknya endapan kuning menandakan adanya alkaloid. Kemudian pada tabung yang ketiga ditambahkan 1 tetes per reaksi Wagner dan terbentuknya endapan merah muda menandakan adanya alkaloid. Lalu yang kedua itu dilakukan uji kandungan fenolik sebanyak 3 tetes ekstrak metanol biji. Setelah itu ditambahkan FeCl3, adanya fenolik ditandai dengan terbentuknya warna orange. Kemudian yang ketiga dilakukan uji kandungan flavonoid. Pada 3 tabung reaksi dimasukkan ekstrak metanol biji pepaya sebanyak 1 mili. Kemudian tabung yang pertama ditambahkan NaOH menghasilkan larutan berwarna kuning keputihan. Tabung yang kedua ditambah dengan pita Mg dan 5 tetes HCl menghasilkan warna larutan kuning muda, dan di tabung yang ketiga ditambahkan dengan H2SO4 pekat menghasilkan warna larutan kuning kemerahan. Dan dilakukan pemisahan dan pemurnian. Ekstrak metanol yang telah diuji di fitokimianya dianalisis dengan menggunakan kromatografi lapis tipis sampai diperoleh pola pemisahan yang baik untuk melihat pola noda atau kandungan senyawa. Ekstrak metanol sebanyak 10 gram dipisahkan dengan kromatografi kolom dengan fasa diam silika gel GF60 dan dielusi berturut-turut. Kemudian hasil pemisahan dianalisis dengan kromatografi lapis tipis untuk melihat pola noda yang sama untuk digabungkan. Hasil kromatografi kolom mempunyai harga yang sama digabungkan sehingga diperoleh fraksi-fraksi kemudian diuapkan pelarutnya. Lalu dilakukan uji kemurnian. Hasil kromatografi kolom diuji secara KLT dengan menggunakan beberapa campuran eluen. Bila tetap menghasilkan noda 1, maka fraksi tersebut dapat dikatakan sebagai isolat relatif murni secara KLT. Kemudian ada dilakukan identifikasi UV, VIS, dan IR. Hasil isolat pemisahan dan pemurnian dari ekstrak metanol yang telah diuji fitokimia dan telah di KLT. Selanjutnya dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer inframerah. Dan yang terakhir itu ada hasilnya. Serbuk biji pepaya yang dimaserasi menggunakan metanol diperoleh hasil maserat dari 4 kali maserasi sebanyak 4,6 liter berwarna kuning. Maserat yang diperoleh diuapkan dengan alat penguap vakum pada suhu 40 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak kental metanol sebanyak 88,89 gram. Ekstrak kental metanol diuji fitokimianya. Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak kental metanol positif mengandung flavonoid dan alkaloid. Sekian penjelasan materi tentang isolasi senyawa fenolik dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.